Baik, menyambung pembicaraan kita pada minggu yang lalu mengenai sukses ya di dalam keempat aspek kehidupan, kita kemarin banyak mengupas dari sisi kesehatan dan sisi relasi atau hubungan kita, kebahagiaan kita. Nah, kemudian sebenarnya ini pun tidak jauh berbeda dengan kedua aspek yang lain, yaitu tentang finansial atau kemakmuran dan juga tentang spiritual. Ya, prinsipnya adalah bahwa ya apa yang mau kita inginkan, yang kita inginkan di dalam kehidupan, apa yang mau kita capai, sebaiknya ini adalah satu hal yang kita tanam terlebih dahulu. Ya, mengapa demikian? Karena kalau Anda tanam itu pasti akan Anda tuai. Hanya waktunya juga Anda butuh waktu tunggu. Waktunya mau cepat atau mau lambat terserah kita sebenarnya. Tetapi yang bisa kita lakukan selama kita menanam, hal yang kita inginkan adalah pertama kita perlu untuk satu, kita mengurangi ya sampah-sampah yang akan menghambat pertumbuhan tanaman kita atau mengurangi gulmanya atau tanaman pengganggunya ya, yaitu ini adalah kelemahan-kelemahan, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, kadang-kadang kita sudah menanam benih yang baik, ini sudah berinvestasi kebaikan, tetapi kita masih belum membersihkan sampah-sampah batin yang tersisa. Ya, misalnya ketidakmampuan memaafkan atau menyimpan kemarahan, menyimpan amarah, kekecewaan, kesedihan, sakit hati. Ini adalah sampah-sampah psikis dan tentunya ini menjadi gulma dari tanaman kita ya, menjadi tanaman pengganggu dari benih yang sudah kita tanam. Nah, untuk supaya benihnya ini bertumbuh dengan subur, ya kita perlu untuk membebaskan dari sampah-sampah psikisnya ini tadi ya. Ini satu. Kemudian kita perlu memilih lahan yang subur. Lahan yang subur ini adalah lahan di mana kita bisa menuai secara berkelimpahan. Nah, ini kemampuan untuk memilih lahan yang subur ini memang di banyak keyakinan sudah dijelaskan ya, bahwa ada orang-orang atau pihak-pihak di mana kita berhutang secara karma lebih tinggi. Jadi seperti misalnya kepada orang tua kita, bagaimanapun kayanya mereka, bagaimanapun beradanya mereka, kita tetap berhutang yang namanya tubuh fisik ini kepada mereka ya. Kita dilahirkan ini melalui keberadaan mereka. Jadi betapapun kemudian peran mereka seperti apa terhadap kita, tetapi bagaimanapun untuk terlahir di dunia ini Anda berhutang kepada orang tua. Nah, ini adalah ladang pertama yang perlu kita berikan terlebih dahulu ya. Kemudian ada ladang-ladang yang lain yang sebenarnya cukup subur juga. Nah, ini perlu kita melihat dengan jeli ya, ladang di mana ini sungguh benih kita akan tumbuh subur ya. Jadi memang untuk menuai secara berkelimpahan kita perlu teknik atau pengetahuan tentang menanam ini lebih besar. Nah, memang ini dibahas banyak di dalam kelas Kriya Sakti, tetapi intinya adalah demikian. Ketika seseorang menanam ya, jadi mereka perlu menanam di lahan yang subur. Lahan yang subur ini tadi sudah kita jelaskan di awal, seperti misalnya orang tua. Ya, ini adalah tempat pertama kita bisa menanam dengan baik. Ya, Anda bisa memberikan hal-hal lain, tidak selalu uang ya. Tadi kan dikatakan orang tua kita kemungkinan sudah cukup berada, jadi mungkin kita berikan hal-hal yang lain ya, perhatian, support dan sebagainya ya. Jadi bentuk menanam ini adalah sesuatu yang ingin Anda tuai secara berkelimpahan ya. Jadi sebenarnya juga tidak ada salahnya bentuknya juga uang, tetapi diwujudkan dalam hal yang lain ya. Jadi diberikan sesuatu dan sebagainya. Bagaimanapun Anda akan menuai ini ya. Kemudian kemarin dijelaskan juga ada kegiatan-kegiatan yang akan memberikan dampak lebih luas kepada lebih banyak orang ya, terutama adalah orang-orang yang tidak Anda kenal. Semakin Anda memperluas jaringan Anda, memperluas jaringan tanam Anda, ini akan berlipat-lipat ya, berlipat-lipat buahnya. Nah, kemudian jadikan ini sebagai kebiasaan baik ya. Karena kebiasaan baik ini kan perlu diawali dari niat baik. Niat baik, melakukan sesuatu yang baik, menjadikan kebiasaan, sesudah menjadi kebiasaan ini menjadi karakter ya. Nah, karakter ini lebih permanen.
Nah, inilah yang salah satu cara juga supaya kita nantinya tidak hanya lahan kita bebas dari gulma, tetapi lahan kita menjadi lahan yang subur. Ya, harapannya apa? Anda menuai secara berkelimpahan dalam waktu yang lebih cepat. Nah, ini ya. Jadi pengetahuan tentang ini hendaknya kita pakai. Kita sebenarnya bisa kita aplikasikan di dalam keempat faktor aspek kehidupan manusia ya, dalam hal kesehatan. Seperti kemarin kita jelaskan, Anda mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, gangguan kesehatan, sehingga bahkan untuk melakukan healing atau penyembuhan untuk orang lain pun tidak bisa karena energinya Anda pakai sendiri. Masih banyak cara untuk Anda bisa terlibat menanam di dalam hal kesehatan ya. Contohnya Anda bisa mengorganisasi donor darah dan sebagainya ya. Jadi banyak cara untuk menanam di tempat yang tepat di mana Anda itu nantinya bisa menghasilkan dari situ. Jadi ini sebenarnya bukan satu hal yang tricky atau apa namanya, kita mau ini sehingga kita melakukan ini gitu-gitu, tidak demikian. Tetapi ini adalah pengetahuan di mana ya Anda mau panen mangga, Anda tanamnya benih mangga. Sebenarnya pengetahuan ini adalah pengetahuan yang umum, hanya orang kadang-kadang tidak melakukan secara fokus sehingga mereka tanamnya ini nih, sehingga memang tanamannya banyak, tetapi mereka juga akan menuainya perlu waktu lebih banyak lagi. Nah, sementara beberapa hal itu krusial atau sudah ada batas waktunya, sehingga kita perlu menanam di hal yang tepat. Ya, menanam di hal yang tepat, kemudian fokus di situ, Anda akan lebih menghasilkan di situ. Ya, seperti kemarin kita contohkan, kita bisa menggunakan yang namanya visual board atau gambar yang ingin Anda raih ya. Jadi memang untuk menjadikan sesuatu itu dimulai dari sisi energi. Ya, misalnya Anda mau membangun rumah di tahun ini ya, misalnya 2022 pada bulan ini saya ingin punya rumah seperti ini. Anda punya gambaran jelas tentang rumah itu, Anda pasang di visual board yang setiap hari Anda lihat. Kemudian energinya ini ya, setiap hari Anda berikan energi positif di situ ya. Pikiran-pikiran positif ini akan menghantarkan pada perwujudan yang lebih nyata ya. Jadi ini beberapa dialami oleh teman-teman kita di Pranic Healing ya. Setiap tahun kita mengadakan yang namanya Pranic Healing Camp. Jadi mereka blessing atau mendoakan harapan-harapannya. Ketika ini dilakukan dengan fokus, nah ini akan menjadi lebih terarah energinya, dan kemudian ini dilakukan oleh banyak orang ya, sehingga harapan-harapan kita cenderung menjadi terwujud ya. Pada momen itu tidak hanya kita mendoakan keinginan kita, tetapi kita mendoakan juga keinginan orang lain, sehingga ya efeknya apa? Efeknya apa yang Anda tanam akan Anda tuai. Itu. Jadi beberapa hal yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita ya. Ini adalah teknologi, ini adalah keterampilan yang perlu Anda pelajari. Jadi memang harus fokus pada hal yang Anda inginkan. Tetapi serahkan hasilnya kepada alam. Anda fokuslah pada menanam di dalam hal tersebut. Kemudian, ini tadi dalam hal finansial ya, Anda bisa lakukan derma atau tithing atau sodakoh, apapun namanya. Ini adalah satu hal yang sifatnya bukan mengambil dari Anda, tetapi ini adalah sifatnya investasi. Ya, jangan kira bahwa ketika Anda memberikan sesuatu, harta Anda berkurang, tidak. Tetapi justru dengan Anda memberikan sesuatu, Anda berinvestasi pada hal yang lebih besar. Anda mempersiapkan masa depan yang lebih baik, lebih terjamin. Ya, jadi tidak ada yang berkurang dengan kita memberi. Justru ini akan memberi ruang supaya energi kita mengalir, ya. Alam akan memberikan jawabannya, ya. Jadi nanti alam akan merespon, ya, karena sesuatu yang mengalir ini akan mendatangkan hal yang baru, ya. Hal baru ini tentunya sesuatu yang kita inginkan, ya. Oke. Demikian. Kemudian dalam hal spiritualitas. Dalam hal spiritualitas ini adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kadang-kadang ada masa-masa di mana kita merasakan yang namanya kehampaan ya. Jadi kita sudah lakukan ini, bahkan melakukan hal-hal yang rutin secara agama baik dan sebagainya, tetapi kita menemukan kekosongan atau merasa tidak cukup atau merasa apa yang kita lakukan tidak menghasilkan.
ya, atau merasa kadang-kadang Tuhan tidak sayang pada kita. Nah, hal-hal ini mempengaruhi koneksi atau hubungan kita dengan Sang Pencipta. Yang perlu kita ingat adalah demikian. Spiritualitas itu tidak melulu antara manusia kita, ya, maksudnya dengan yang ilahi atau yang maha kuasa. Tetapi yang maha kuasa ini hadir, ya, mereka hadir juga melalui sesama kita. Ya, kita belajar mengenai hubungan vertikal dan horizontal. Yang ini nantinya di dalam meditasi Twin Heart kita akan melakukan yang namanya menyadari tubuh, kemudian menyadari mahkota. Ini adalah bagian dari sebenarnya mengembangkan spiritualitas kita. Ya, bukan hanya hubungan kita dengan Sang Pencipta, kita doa saja demikian. Tetapi doa ini adalah hal yang baik, tetapi perlu diwujudkan dalam karya nyata. Ya, bahkan kadang-kadang dengan Anda melakukan sesuatu itu sebenarnya Anda sudah berdoa, ya. Jadi ada yang mengatakan dengan kita melakukan kebaikan itu ya pahalanya lebih, ya, dari hanya kita berdoa saja untuk diri kita. Ya, jadi sebuah aksi nyata ini adalah bentuk doa yang diwujudkan. Nah, tentunya ini juga akan menghasilkan, ya. Jadi spiritualitas tidak melulu hubungan ke atas saja, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama. Ya, jadi apa yang mau Anda raih supaya Anda tidak merasakan kehampaan, kekosongan, atau merasa segala sesuatu yang Anda inginkan tidak terwujud, ya, Anda lakukan kepada sesama Anda, terutama adalah orang-orang terdekat Anda. Ya, jadi mereka adalah menjadi jembatan atau sarana, ya, sarana untuk Anda berinvestasi mengenai hal-hal yang Anda inginkan. Ya, jadi bahkan kalau kita menemui orang-orang yang menyulitkan di dalam kehidupan kita, ya, berterima kasihlah kepada mereka karena melalui mereka kita akan belajar, bertumbuh, ya, nantinya kita menjadi lebih kreatif dan mengasah keterampilan-keterampilan yang lain. Ya, jadi yang namanya kesabaran, yang namanya kemampuan untuk menghadapi sesuatu, ya, ketabahan, atau kita punya keyakinan, ini adalah sesuatu keterampilan. Ya, keterampilan yang bisa diraih melalui, ya, kadang-kadang yang ini mau kita bicarakan hari ini, yaitu melalui krisis yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, ini akan menghantarkan kita kepada menguasai keterampilan baru. Ya, kalau kita berhasil melewatinya, ini akan menghantarkan kita untuk menguasai keterampilan yang baru sekali lagi. Jadi, melalui hal-hal yang menyulitkan, Anda akan berlatih menjadi lebih sabar. Anda berlatih untuk memilah-milah. Anda berlatih untuk menjadi lebih tajam memutuskan sesuatu. Ya, jadi inilah sebenarnya hal-hal yang akan menghantarkan kita pada memiliki keterampilan yang baru. Keterampilan untuk lebih tumbuh, lebih bertahan di dalam kehidupan, menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan dengan baik. Ya, bahkan Master Choa mengatakan di dalam krisis, ya, tenanglah, ya. Yang namanya badai itu pasti juga akan berlalu. Kalau kita ikut pusaran krisisnya, ini akan menjadikan kita tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, ketika krisis terjadi, tenanglah, Anda naik, ya, ke tempat yang lebih tinggi sehingga Anda akan bisa melihat pemandangan yang lebih luas. Anda akan mampu memiliki sudut pandang yang lebih luas, melihat segala sesuatu dengan dari segala sudutnya, dari segala aspeknya, sehingga keputusan Anda akan menjadi lebih baik. Ya, inilah. Bahkan dikatakan bahwa kalau di dalam saat-saat krisis, kalau ini Anda lihat seberapa sih sebenarnya dampaknya di dalam kehidupan kita, kalau dampaknya nggak terlalu fatal, nggak terlalu sampai menyakiti Anda dalam batas yang benar-benar mengguncangkan ekonomi Anda atau mengguncangkan hidup Anda sampai Anda tidak bisa makan, tidak bisa bekerja dan sebagainya, maka rilekslah, Master mengatakan demikian, ya. Bahkan beliau mengatakan ya minumlah secangkir kopi dan nikmatilah hidup, ya, karena beberapa hal terjadi menjadi lebih buruk ketika kita itu ikut di dalam pusaran ini atau kita fokus di situ. Ya, ketika seseorang fokus di dalam masalahnya, ini akan menjadikan kadang-kadang seseorang tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika masalah yang terjadi, Anda perlu untuk tidak lari dari masalah, ya. Anda perlu berada di dalam ketenangan. Ya, Anda meraih yang namanya kejernihan hati, ketenangan berpikir, ya, sehingga Anda mampu untuk memotret permasalahan dengan jelas
Anda berada di atas permasalahan ini. Ketika kita berada di atas permasalahan ini akan memampukan kita untuk mengambil keputusan dengan tepat, kemudian meraih ya kondisi yang diinginkan dan mendapatkan bantuan yang tepat. Ya, Anda akan menemukan orang-orang yang tepat untuk mewujudkan keinginan Anda. Yang penting adalah energi Anda fokuskan pada solusi, bukan kepada masalahnya. Inilah tadi yang dikatakan nikmatilah hidup ya, dan minumlah secangkir kopi dan nikmatilah hidup. Makanya gambar pagi hari ini adalah kopi. Ya, jadi ini membantu kita untuk yaitu kopi itu untuk beberapa orang ini ketenangan, untuk rileks dan sebagainya. Sebenarnya yang wujudkan di dalam gambar ini adalah yang diinginkan adalah Anda menjadi rileks, tenang, sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, krisis yang terjadi di dalam kehidupan ini dihadirkan di dalam kehidupan kita sebagai pilihan untuk Anda hadapi. Dampaknya apa sih? Ya, jadi yang namanya kemampuan kita untuk menghadapi krisis ini seperti kita berlatih olahraga dengan beban, ya, dengan beban. Ya, ada yang orang berkata, wah bebanku nggak kuat ketika menghadapi ini, saya merasa sangat berat, tidak mampu. Nah, memang sebenarnya permasalahan atau krisis di dalam kehidupan ini dihadirkan, ini seperti menambah beban, ya, menambah dumbbell untuk kita berolahraga. Tetapi ketika kita mampu melakukan itu, yang terjadi adalah ini membentuk otot Anda. Otot Anda itu bukan hanya otot secara fisik ya, tetapi otot secara spiritual atau secara energi. Ya, Anda akan dimampukan ya ini untuk menguasai keterampilan baru ya dan kreatif. Jadi krisis ini adalah hal yang baik. Contohnya ya, pandemi yang baru saja kita alami ya, bahkan belum selesai ya, beberapa ini bahkan kondisinya ada yang bermutasi dan sebagainya menjadi varian baru. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika krisis terjadi ya, pandemi ini yang terjadi adalah orang bersatu ya, para ilmuwan bersatu dari berbagai negara, mereka mengembangkan hal-hal yang sifatnya universal. Vaksin yang bisa dipakai untuk lebih banyak orang ya, kita lihat saja dari hal-hal baiknya ya. Di balik ini tentunya banyak kepentingan politis, tetapi mari kita lihat. Kemudian kita bersatu di dalam doa, di dalam pekerjaan kita untuk ya masing-masing mendoakan lingkungannya, masing-masing mendoakan negaranya untuk menjadi lebih baik ya. Bukankah ini adalah hal yang baik? Kemudian ya hal-hal lain, relawan-relawan bermunculan ya, terlepas dari agama, ras, golongan dan sebagainya. Mereka menolong secara luar biasa ya, selain tenaga medis ya, tentunya yang tenaga medis ini ya yang luar biasa berjibaku di garis depan, tetapi relawan-relawan ini muncul. Kenapa bisa muncul? Karena yang namanya krisis itu menggerakkan yang namanya heart, ya, jantung kita terhadap sesama. Inilah yang mendatangkan kebaikan. Ya, kalau kita lihat dampaknya memang luar biasa. Berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang sakit. Tetapi untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan pertumbuhan dunia, yang Anda lihat adalah jiwa-jiwa orang itu menjadi bertumbuh, kebaikannya muncul, mereka lepas dari hal-hal yang menyekati ya, agama, suku, ras, antar golongan dan sebagainya, mereka melewati batas-batas ini. Nah, inilah krisis ini memampukan seseorang, memampukan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi krisis di dalam kehidupan ini diperlukan, ya memang diperlukan dan baik adanya. Ya kalau kita bisa melewati ini, kita akan ya pelangi akan menghampiri kita. Karena yang namanya badai itu tidak terus-menerus. Demikian juga yang namanya matahari tidak bersinar terus-menerus. Semuanya butuh keseimbangan, ya. Ada gelap, ada terang dan sebagainya. Karena diperlukan untuk alam itu bertumbuh, ya. Kita perlu energi yin dan yang. Anda perlu bernafas ya, menghirup nafas, mengeluarkan nafas. Anda perlu makan dan mengeluarkan. Semua prosesnya adalah proses mengalir. Kalau Anda menahan alirannya, yang terjadi adalah energinya berhenti. Ketika energinya berhenti, yang baru tidak bisa datang, ya, yang di sini tidak bisa keluar. Nah, ini pun akan menghambat yang namanya siklus.
di dalam kehidupan. Jadi seperti halnya Anda memberi, dan sebagainya. Anda perlu juga menabung. Ya, jadi butuh keseimbangan. Tidak bisa hanya memberi saja, tetapi Anda tidak berinvestasi, menabung dan sebagainya. Tentunya ini adalah hal yang ya tidak seimbang. Ini juga tidak akan mendatangkan kebaikan. Oke, ya. Jadi dalam hal spiritualitas pun Anda perlu menanam kepada sesama terdekat, tentunya dengan tetap mengembangkan keimanan Anda, ya, tetap terhubung dengan Sang Maha Pencipta, ya. Tetapi Sang Maha Pencipta ini hadir melalui sesama kita, di mana kita bisa melakukan sesuatu, ya, melakukan banyak kebaikan secara berlipat-lipat, ya. Anda cari komunitas-komunitas yang nantinya ini akan mempercepat panenan Anda dan membuat lahan Anda subur. Ya, jadi berada di dalam komunitas yang menumbuhkan dan menanam bersama ini adalah efeknya berkali-kali lipat. Nah, ini. Oke, kita baca chat dulu ya. Oke. Kata-kata berterima kasih kepada orang yang menyakiti kita itu sedang saya alami, sudah sambil merasa nggak bersalah, lagi orangnya, orangnya nggak merasa bersalah ya, menyakiti, tapi orangnya nggak merasa bersalah, lagi orangnya inginnya orang itu dapat karma buruk, tapi kita nggak boleh jadi pikiran jahat. Berarti kita serahkan saja sama Tuhan ya Bu. Iya, ya. Jadi beberapa hal demikian. Jadi adanya kita merasa tersakiti, ya pastinya ya di masa lalu kita juga pernah menyakiti dalam batas sekecil apapun, ya kita pernah menyakiti, mungkin bukan sama orang ini, tetapi kepada yang lain. Nah, tetapi jangan berlama-lama di sini. Oke, Anda menyadari, oke, saya tersakiti oleh orang ini, ya. Tetapi kemungkinan, ya, saya juga pernah menyakiti orang lain, bukan hanya orang ini, ya. Orang ini hanya menghantarkan saya pada penyadaran bahwa, ya, disakiti itu nggak enak. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk merubah ini, ya? Kita belajar kemarin tentang merubah polanya, ya, merubah pola, sehingga kita perlu mengawali dari berpikir benar. Jadi berpikir jahat itu sudah ada energinya ya. Jadi dengan kita berpikir jahat ini akan tetap menuai. Ya, orang lain juga pasti akan memikirkan kita jahat juga ya. Jadi mulailah dari pikiran. Nah, pikiran yang baik ini kita bisa mulai dengan mendoakan sebaliknya orang tersebut. Betapapun mereka menjahati kita, tetapi mari Anda tanam hal yang baru. Karena kalau kita menyakiti kembali, polanya ini siklusnya, Anda tahu ya, siklusnya ini akan kembali. Jadi kita akan kembali tersakiti lagi. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah merubah polanya. Merubah polanya. Begitu kita disakiti, wah ini adalah momen untuk saya bisa menanam hal yang baik. Ya, hal yang baik apa? Maafkan. Tetapi kalau memaafkan itu tidak selalu harus memaafkan secara fisik ya. Fisik oke. Maksudnya perbuatannya kemungkinan sangat merugikan Anda, sangat merugikan perusahaan dan berdampak hukum. Anda yang perlu lakukan adalah memaafkan secara batin. Ini nanti yang akan kita lakukan ya. Memaafkan secara batin itu tidak harus berhadapan ya. Jadi ada beberapa yang perlu yang namanya ketegasan, tetap perlu ditegakkan ya untuk menyangkut kepentingan lebih banyak orang dan supaya orangnya ya tidak menjadi pribadi yang mengganggu ya. Nah, tetapi memaafkan secara batin ini akan membantu kita. Nah, ini memutus siklusnya, siklus menyakiti, sehingga ini akan mendatangkan hal yang baru. Anda akan merasakan kedamaian, ketenangan batin dan sebagainya. Ya, karena dengan kita menyerahkan kepada Tuhan, ya sebenarnya alam itu sudah akan merespon sebenarnya. Tanpa kita, wah kamu melakukan ini terhadap saya, lihat saja bagaimana nanti Tuhan membalasmu. Nggak perlu berkata demikian, ya karena alam itu suatu sistem yang sangat hebat. Jadi alih-alih kita mengatakan demikian, ya sudah, Anda doakan saja orang tersebut dengan hal-hal baik. Semoga ya, atau kiranya dia ya orang tersebut diberikan kejernihan berpikir, diberikan penerangan batin untuk bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, demikian saja. Ya, jadi alam itu
akan merespon dengan luar biasa. Kalau tidak sekarang, Anda lihat misalnya koruptor yang tetap tidak tersentuh hukum, mereka tetap kaya ini dan sebagainya, hidupnya bergelimang harta dan sebagainya. Itu tidak akan selamanya demikian. Tidak akan selamanya demikian. Ya, jadi mereka tetap akan panen pada waktunya. Kalau tidak sekarang ya next. Ya, itu sebenarnya. Oke? Jadi sikap yang baik adalah tidak merespon dengan sesuatu yang negatif. Kemudian dari Kak Aprisa atau Ibu Aprisa, kata-kata berterima kasih kepada orang yang menyakiti kita itu sedang, oh ini sedang saya alami, ya sudah ya ini ya. Oke. Atma Namaste dari Bu Stefania, terima kasih banyak. Ya, semoga ini bisa menginspirasi dan karena begini, apa yang kita sampaikan di sini semuanya adalah teori. Bahkan kami pun yang namanya di sini itu kita belajar bersama. Tetap dalam segala tahapannya tetap akan perlu mengaplikasikan semua yang kita bicarakan di sini. Jadi tidak ada yang lepas dari yang namanya ujiannya sudah selesai. Kalau ujiannya sudah selesai ya kita sudah waktunya mati. Maksudnya demikian. Tetapi yang namanya kita hidup, kita akan selalu berhadapan dengan ini, ya. Sehingga nantinya ketika melalui krisis kita tidak panik. Ya, Anda tidak panik, Anda mencari cara di mana akan menemukan ketenangan batin, kedamaian, kemudian intuisi. Nah, itu nanti yang kita pelajari di dalam meditasi Twin Heart. Bagaimana meditasi Twin Heart ini bisa menolong. Padahal ini hanya sekedar meditasi, duduk diam ya. Tetapi bagaimana ini bisa mendatangkan kedamaian dan ketenangan batin. Nah, itulah yang nantinya akan membantu kita melewati krisis ya, karena melalui krisis ini kemampuan kita bersyukur di dalam kondisi yang menyenangkan itu adalah hal yang baik ya. Ketika Anda mendapatkan lotre, ketika Anda mendapatkan hadiah, tentunya akan sangat menyenangkan, akan sangat mudah untuk kita bersyukur. Tetapi ketika Anda mengalami sesuatu yang menghebohkan dan Anda tetap bisa mensyukuri ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Anda tumbuh karena mengapresiasi krisis ini sebagai bagian dari pertumbuhan atau perjalanan di dalam kehidupan. Jadi tetap rileks di dalam krisis, tenanglah, ya, yakin bahwa yang namanya badai akan berlalu. Kalau Anda merasa cemas, gelisah, takut terhadap masa depan, ini adalah hal yang wajar, tetapi jangan berlama-lama. Segeralah Anda keluar dari sini, ya. Anda mulai dengan pertama mulai dengan meditasi Twin Heart, meraih ketenangan batin dan sebagainya. Nah, tapi pertahankan Anda pada tahapan ini, ya, dengan cara tadi berpikir positif. Setiap hari tetap perlu kita bangun dan juga membersihkan sampah-sampah batin melalui teknik memaafkan. Dengan terapi memaafkan, ini akan membantu kita yaitu ya membersihkan lebih dalam lagi ya, karena kadang-kadang ketidakmampuan kita memaafkan ini bahkan sebenarnya kita bawa dari saat kita mungkin masih kecil. Ya, hanya waktu itu kita masih berpikir demikian. Untuk menghadapi sesuatu, ya, kita perlu yang namanya forgive memang. Forgive, memaafkan. Tetapi waktu kecil kita belum menyadari sehingga kita melupakan atau forget. Forget dulu. Nah, ketika kita melupakan, ini sebenarnya tersimpan di dalam bagian tubuh kita, ya, bagian tubuh energi yang tidak kelihatan. Nah, ini ketika tersimpan lama, ya, ini seperti kerak yang kadang-kadang kita sendiri pun tidak menyadari. Nah, bahkan ketika kita sudah dewasa pun tidak menyadari ini ada. Yang bisa kita lihat begini, kalau ada satu peristiwa, Anda terpicu secara luar biasa, kemarahannya, kesedihannya, sakit hatinya, dan sebagainya, kemungkinan bukan hanya disebabkan oleh orang tersebut atau si penyebab tadi, tetapi ada luka di dalam diri Anda yang kena asam lagi, sehingga ini muncul ke permukaan. Nah, inilah sebenarnya tanda yang baik. Ketika orang yang menyakiti Anda datang dan menyebabkan Anda menyadari luka, ya, orang yang sakit itu perlu menyadari sakit, baru dia bisa menyembuhkan lukanya. Kalau orangnya tidak merasa sakit, tidak ke dokter dan sebagainya, ya lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, orang-orang yang menyakiti ini, kadang-kadang dihadirkan di dalam kehidupan kita untuk menyadari luka-luka kita yang perlu kita sembuhkan. Jadi, terima kasih untuk orang-orang ini, terima kasih untuk krisis yang hadir di dalam kehidupan. Melalui krisis kita akan mensyukuri rahmat yang lebih besar, anugerah yang lebih besar. Ya, jadi jangan stay di dalam kondisi negatif, tetapi mari kita perbaiki. Ya, perlu upaya untuk merealisasikan ini, ya, dengan membangun
energi positif selalu bersama kita. Ya, ini tentunya bukan hal yang mudah. Kita akan selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan di mana Anda udah nggak usah gitu aja jadi orang yang biasa-biasa saja, nggak usah ini. Atau standarnya demikian. Loh, kalau di dunia ini kalau Anda ditampar ya tampar balik, pasti demikian. Tetapi ya ini satu hal yang Anda mau jadi hal yang biasa-biasa saja atau Anda mau menjadi luar biasa bertumbuh. Kalau Anda mau menjadi luar biasa bertumbuh, ya tentunya ujiannya akan menjadi lebih berat, ya tantangannya akan menjadi lebih berat. Tetapi hasilnya, buah-buahnya akan lebih Anda nikmati. Ya, jadi ukuran tidak selalu pada kemakmuran dan yang sifatnya finansial saja, tetapi dikatakan tadi yang namanya spiritualitas, ya hubungan kita, kedamaian batin, ketenangan, ya tidak ada rasa hampa. Ini adalah hal-hal yang namanya harta juga. Jadi harta itu juga kesehatan yang baik, punya relasi yang baik, ya, kemudian punya spiritualitas yang baik, ya tentunya punya harta yang cukup, ya tentunya kita tidak melulu punya harta saja, kemudian kita bahagia dengan harta berkelimpahan, ya tentunya tidak demikian. Tetapi harta ini bisa kita wujudkan ya, karena dengan yang namanya uang, Anda bisa meraih banyak hal, Anda bisa berkarya, Anda bisa memberi, ya. Jadi mari kita lihat uang sebagai satu hal yang positif, ya, satu hal yang positif bisa mendatangkan kebaikan, Anda bisa menyumbang lebih besar dan sebagainya. Jadi semuanya perlu berimbang, kesehatan yang baik, kebahagiaan, spiritualitas, finansial atau kemakmuran. Mari kita wujudkan ini di dalam kehidupan kita. Ya, oke. Apakah ada yang mau tanya atau menambahkan sesuatu pada pagi hari ini terkait dengan tema-tema ini? Apakah ada yang mau bahkan sharing? Silahkan. Atau ada yang baru pertama kali join ya? Pertama kali join tidak hanya pada sesi ini saja sih, pada sesi yang gerakan penyembuhan dunia yang lain Anda sudah join, bisa dikatakan sudah pernah ikut. Tetapi apakah ada yang baru, benar-benar baru hari ini bergabung? Anda bisa raise hand atau bisa chat atau bisa open mic. Oke. Kak Anton ini baru join pertama kali. Oke. Baik, nanti kita akan sharingkan mengenai dari Bandung ya. Ini Kak Sonta ini. Oke, baru juga. Baik, nanti kita akan jelaskan mengenai meditasi Twin Heart dan terapi memaafkan di dalam kehidupan. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan atau menambahkan mengenai krisis ini? Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah menyadari krisis ini sebagai bagian yang akan menumbuhkan dalam segala aspeknya. Melalui krisis, melalui orang-orang sulit, melalui hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan ini akan menghantarkan kita pada memiliki keterampilan baru di dalam kehidupan. Ya, menguasai keterampilan-keterampilan ini akan menjadikan kita ibaratnya kancing baju kita lepas, ya. Dan Anda mempunyai keterampilan untuk menjahit kancing ini. Ya, pada momen di mana kita bisa menjahitnya, ini menjadikan kebahagiaan tersendiri, ya, menjadikan bukan masalah lagi. Kancing lepas, it's okay. Saya tinggal jahit aja. Demikian. Nah, inilah keterampilan di dalam kehidupan. Banyak keterampilan di dalam kehidupan kita yang bisa kita pelajari sehingga ketika krisis datang, ya kancingnya copot, ya kita punya kemampuan keterampilan ini sehingga apa? Tidak menjadi masalah. Nah, ini ya sebenarnya ketika orang berkubang di dalam ketidakmampuan memaafkan, ya bahkan sampai akhir hidupnya, kadang-kadang seseorang tidak bisa mengampuni. Kalau Anda punya keterampilan mengampuni, berapa banyak waktu Anda yang bisa Anda gunakan untuk yang lain dibanding menyimpan sakit hati dan kemarahan. Beberapa orang menyimpan sakit hati ini seperti harta, ya seolah-olah harga dirinya ini di dalam menyimpan sakit hatinya, merasa ini kebenarannya, ya jadi bersikukuh bahwa saya benar, saya tidak mau memaafkan. Mereka anggap ini sebagai sesuatu yang berharga. Tetapi sebenarnya yang rugi kita sendiri. Kenapa? Anda mengurangi porsi kebahagiaan diri Anda, ya. Karena menyimpan ini kan perlu space untuk bahagianya Anda kurangi. Kemudian berlama-lama di sini sehingga kita tidak menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Ya, ibaratnya menyimpan kemarahan, sakit hati, dendam ini menyimpan sampah yang merugikan diri kita sendiri.
ya. Bahkan dikatakan 80-90% penyakit awalnya dari emosi-emosi, menyimpan emosi-emosi negatif ini. Mengapa demikian? Ini mengganggu sistem kita. Ya, jadi mari kita bebaskan diri kita. Ya, ini adalah bentuk cinta kita kepada diri sendiri dengan memiliki kemampuan keterampilan untuk mengampuni. Makanya dikatakan ini adalah sebuah terapi memaafkan atau ritual memaafkan. Yang namanya ritual itu kan rutin dilakukan, ya. Jadi keterampilan ini adalah keterampilan yang baik, ya. Bahkan untuk tidak ada batasan usia. Berapa banyak kita mengampuni baru kita nantinya akan merasa lebih baik. Anda perlu melakukan ini seumur hidup. Mengampuni itu perlu seumur hidup, ya, karena tetap ada celah di mana kita menyakiti dan disakiti di dalam kehidupan. Ini bagian dari pertumbuhan. Mari kita tetap terus bertumbuh di sini. Oke, kita akan segera saja sesudah ini kita berolahraga, kemudian melakukan praktek memaafkan, dan selanjutnya kita melakukan meditasi Twin Heart. Nah, perlu kita jelaskan dulu bagi yang baru, ya. Jadi mengapa kita perlu berolahraga, ya? Karena energi dari meditasi ini cukup besar sehingga kita perlu mempersiapkan fisik kita untuk menerima energi tadi, ya. Saluran-saluran energi di tubuh ini sebenarnya tubuh kita tidak hanya terdiri dari darah, daging, air, dan sebagainya, tetapi ada bagian tubuh fisik yang tidak kelihatan disebut tubuh eterik atau tubuh energi ini yang ada di sekitar tubuh kita, ya. Di Pranic Healing dipelajari secara khusus, ya. Kalau tubuh fisik ini disembuhkan oleh dokter, tubuh energi atau yang disebut aura ini yang keberadaannya sudah diketahui melalui kamera yang namanya GDV kamera atau pengembangan dari kirlian fotografi, ini bisa memotret energi di tubuh kita termasuk di organ-organ kita. Jadi Pranic Healing ini science, ya, tidak sesuatu yang berkaitan dengan klinik atau hal-hal yang metafisika. Ya, jadi Pranic Healing ini science dan bisa dibuktikan. Kursusnya bisa diikuti di tempat-tempat di mana Anda berada. Jadi mengetahui tentang energi ini membantu kita untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam bahwa segala sesuatu itu bentuknya adalah energi. Ya, segala sesuatu bentuknya energi, sehingga dengan kita mencermati energi ini sebagai bagian dari kehidupan kita, menyadari keberadaannya dan bagaimana cara meningkatkannya, nah ini tentunya akan mendatangkan banyak kebaikan, ya. Jadi Pranic Healing ini bukan penyembuhan alternatif, tetapi merupakan komplement dari medis dan tidak melulu tentang penyembuhan, tapi juga kita mempelajari tentang jiwa, ya. Yang tadi kita banyak obrolkan itu kan lebih mengenai keterampilan jiwa menangani krisis di dalam kehidupan. Nah, kemudian selanjutnya pengetahuan tentang energi ini tadi, ya, akan membantu kita di dalam kehidupan kita. Dan tentunya perlu kita maintain, ya, perlu kita maintain. Nah, salah satu cara maintain adalah kita melakukan terapi memaafkan dan kemudian kita melakukan meditasi Twin Heart. Ibaratnya demikian. Dengan Anda melakukan memaafkan, mengampuni, ini seperti Anda menghembuskan nafas. Ketika Anda bermeditasi, berdoa dan sebagainya, ini seperti Anda menarik nafas. Ini adalah siklus di dalam kehidupan yang tidak boleh diputus, ya. Jadi Anda perlu mengaplikasikan semua keterampilan yang Anda dapat ini untuk karya. Ya, kalau Anda simpan sendiri ya tidak akan menghasilkan, tidak akan berbuah. Ya, demikian. Oke, jadi nanti kita akan melakukan yang namanya meditasi Twin Heart. Meditasi Twin Heart ini adalah dikembangkan oleh yang namanya Master Choa Kok Sui. Beliau yang menemukan Pranic Healing dan Arhatic Yoga. Nah, di dalam meditasi Twin Heart kita nanti akan menyadari dua, kenapa disebut Twin Heart, jantung kembar. Padahal jantung kita cuma satu, ya. Jadi kita nanti perlu menyadari, nah ini pusat cinta kepada sesama, ya, tengah-tengah dada ini disebut juga cakra jantung. Kemudian di atas kepala kita disebut cakra mahkota. Keduanya merupakan pusat cinta yang saling mendukung, ya. Jadi ini adalah cinta adalah bentuk energi positif. Ya, nah dengan kita menyadari dua pusat cinta ini, kemudian mengingat peristiwa yang membahagiakan, ya, meditasi Twin Heart ini adalah meditasi yang dipandu, jadi nanti Anda ikuti saja bagaimana caranya dan langkah-langkahnya. Nah, melalui meditasi Twin Heart ini dengan kita menyadari dua pusat cinta ini, ya, ini Anda akan berada di frekuensi positif,
Nah, frekuensi positif inilah yang mendatangkan Anda kedamaian batin. Tadi ya dikatakan kita perlu untuk ketika masalah terjadi, Anda perlu meraih frekuensi yang lebih tinggi atau naik ke puncak gunung atau naik ke gedung yang tinggi sehingga Anda bisa melihat permasalahan dengan jelas. Yang terjadi ini frekuensi Anda naik sehingga Anda tidak berada di kubangan sampah. Kadang-kadang yang membuat kita sulit berkonsentrasi, sulit menyadari sesuatu, melihat sesuatu karena kita masih berada di tumpukan sampah ini. Sehingga kita perlu keluar. Nah, ketika kita keluar dari kubangan sampah ini, ibaratnya kita frekuensinya naik. Ketika frekuensi naik, Anda akan mampu meraih hal-hal positif yang lebih besar. Nah, inilah yang disebut intuisi. Ya, intuisi ini akan mendatangkan kebaikan. Anda akan bertemu orang yang tepat, mampu memahami permasalahan dengan jelas, mampu memutuskan sesuatu, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat dan sebagainya. Jadi intuisi bentuknya adalah pertolongan, ya pertolongan dari ilahi, pertolongan dari alam untuk mewujudkan hal-hal yang Anda inginkan di dalam kehidupan. Oke, nah kemudian terus gunanya energi besar ini untuk apa? Kalau Anda pakai sendiri ini berkelimpahan. Ya, nanti di dalam meditasi Twin Heart kita akan doakan dunia seisinya, bumi pertiwi. Anda hanya perlu membayangkan bola dunia kecil, ya, bola dunia kecil sebesar global kecil ini di hadapan kita, kemudian posisi tangan memberkati seperti ini atau mendoakan seperti ini. Ya, jadi nanti ada langkah-langkahnya. Kemudian kalau diminta meletakkan tangan di pangkuan dalam posisi terbuka, Anda taruh saja letakkan di pangkuan. Ikuti audionya. Kemudian di tengah-tengah meditasi nanti akan dilantunkan bunyi Om. Bunyinya seperti ini. Om. Ya, Om ini bukan pasangannya tante, tetapi dalam bahasa Sanskerta, Om ini artinya adalah Tuhan. Nah, inilah tadi salah satu cara kita meraih frekuensi yang lebih tinggi. Bagi yang kurang nyaman, Anda bisa sebut, Anda bisa lantunkan amin, ya, atau menyebut nama Tuhan. Anda bisa sebut Allah, Allah dan sebagainya. Yang perlu Anda lakukan adalah menyadari jeda di antara dua Om ini. Ya, pada saat inilah kedamaian atau ketenangan batin nanti akan muncul. Ya, selanjutnya ya tadi kita nanti diminta membayangkan bintang cemerlang di atas kepala. Anda bayangkan diamond di atas kepala saja. Gampang, ya. Sesudah itu akan ada saat hening, ya. Jadi saat hening itu bukan berarti audionya rusak, tapi nanti memang ada waktu di mana kita diberikan keheningan, kemudian diminta kembali ke kesadaran fisik. Selanjutnya kita diminta untuk mengakarkan, menjangkarkan energi ini ke bumi. Caranya membayangkan sinar keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki kita masuk ke dalam bumi sejauh 3 meter. Ini membantu apa? Energi yang besar yang Anda raih tadi tidak untuk Anda sendiri, tetapi Anda salurkan ke bumi. Ya, ini akan menjadikan energinya Anda mengakar ke atas dan mengakar ke bawah. Ya, jadi energinya cukup untuk Anda salurkan sehingga Anda tidak berlebihan energi. Ya, memang di tengah meditasi itu enak atau berlama-lama di meditasi itu enak tidak menghasilkan sesuatu. Nah, tapi ini tidak ada efeknya, ya. Anda perlu untuk menggunakan energi yang besar ini untuk karya yang besar. Nah, inilah yang disebut balance. Ya, oke. Sesudah ini kita akan melakukan ritual memaafkan, kemudian kita mulai olahraga dan mulai meditasi. Ya, oke. Nah, tadi dikatakan ritual memaafkan adalah salah satu cara untuk kita membersihkan sampah batin. Ya, mari kita lakukan bersama-sama ritual atau terapi memaafkan ini. Anda pilih satu orang untuk memaafkan. Ya, ada di hadapan kita, satu orang saja. Anda pilih satu, lakukan untuk memaafkan selama beberapa hari terhadap orang tersebut. Ya, atau kalau orang itu adalah diri Anda sendiri, ya Anda bisa posisikan memeluk diri Anda seperti ini. Ya, Anda bayangkan orangnya ada di hadapan Anda. Kalau orangnya itu adalah orang lain. Ya, oke. Baik, kita akan lakukan terapi memaafkan ini bersama-sama. Kita bayangkan orang tersebut ada di hadapan kita. Kita lihat matanya. Anda katakan Atma di dalam hati ya. Anda sebut nama orangnya Namaste. Artinya adalah aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh di dalam prosesnya kita melakukan berbagai kesalahan. Ini adalah hal yang wajar. Terima kasih untuk kehadiranmu di dalam hidupku. Oleh karenamu aku belajar keterampilan-keterampilan baru untuk bertahan di dalam kehidupan. Kamu telah dimaafkan sepenuhnya.
Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Pergilah dalam damai. Kita bayangkan semua pikiran-pikiran negatif, semua emosi negatif yang melekat kepada orang ini pergi menjauh dari hadapan kita. Kita katakan pergilah dalam damai. Kita tersenyum pada diri kita sendiri dan bersyukurlah, berbahagialah karena kita berhasil untuk melepaskan sampah ini satu persatu. Nikmati kebahagiaan karena kita bisa mengampuni. Ya, lakukan ini terus-menerus. Bagi yang bisa mengalami kondisinya sulit, Anda bisa memaafkan orang yang sama ya selama beberapa kali di dalam sehari, selama beberapa hari. Ya, ada yang melakukan 7 kali selama 7 hari. Nah, ini akan mendatangkan kedamaian, ketenangan batin. Kuncinya apa? Ketika Anda bertemu dengan orang ini dan tidak bereaksi yang sama, ya, ini tandanya Anda sudah melewati tahapannya. Tetapi bukan berarti orang ini tidak akan menyebabkan masalah lagi, ya. Mungkin orangnya akan tetap menyebabkan masalah, tetapi kemampuan Anda untuk memaafkan akan menjadi lebih besar. Ya, baik. Demikian tentang terapi memaafkan. Selanjutnya kita akan mulai dengan